Galuh Media Channel 54, Ciamis, Kodim 0613, Ciamis menggelar pertemuan dengan aparat pemerintah yang dikemas dalam kegiatan komunikasi sosial, Komsos, dengan tema, TNI AD bersama aparat pemerintah bersinergi dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim. Selain pejabat Pemkab Ciamis, hadir juga dari Pemkot Banjar di halaman belakang RSOP Ciamis, Jumat, tanggal 7 Juni tahun 2024. Salah satu yang menjadi bahasan adalah pembangunan wilayah, mengantisipasi dampak perubahan iklim dan ketahanan pangan. Selain menjadi ajang silaturahmi dan komunikasi antar pemangku kepentingan, Komsos juga merupakan media untuk berdiskusi, bertukar pikiran serta mencari solusi dalam menghadapi berbagai isu strategis di pemerintah daerah. Sehingga dari komunikasi ini akan terjalin koneksi yang dapat berujung pada kolaborasi bersama antara pemerintahan dan TNI untuk kepentingan bangsa dan negara. Dandim Ciamis, Letkol If Afid Cahyono mengatakan, perubahan iklim global merupakan salah satu isu penting yang harus dihadapi bersama. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, terutama stakeholder terkait, untuk meningkatkan kesadaran tentang bagaimana cara mengatasinya. Menurutnya, perubahan iklim global merupakan tantangan serius yang perlu dihadapi oleh seluruh umat manusia. Gejala-gejala perubahan iklim membuat perubahan pola cuaca yang ekstrim sehingga terjadinya pemanasan global serta naiknya permukaan air laut. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada lingkungan tetapi juga merambah ke sektor lainnya seperti pertanian, perikanan, kesehatan dan pangan yang secara tidak langsung akan berdampak kepada stabilitas keamanan, katanya. Dijelaskan, pentingnya kolaborasi antara TNI dan pemerintah daerah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Kodim 0613, Ciamis, yaitu Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar. Komunikasi yang baik antara TNI dan pemerintah daerah sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pembangunan daerah, katanya. Menurutnya, ini sebagai upaya untuk meningkatkan indeks pertanaman di Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar, yang masih di bawah angka 2, agar indeks ini dapat meningkat menjadi 3 atau bahkan 4. Diakuinya, banyak hambatan yang dihadapi salah satunya penyebaran hama seperti orang. Namun pihaknya bersama instansi terkait telah melakukan langkah pencegahan dan pengendalian hama orang, burung dan hama lainnya di kedua wilayah tersebut. Sementara Sekda Ciamis, Dr. H. Andang Firman mengatakan, Pemkab Ciamis siap bersinergi, berkolaborasi dan bekerja sama lebih erat dengan TNI dalam berbagai program termasuk mengantisipasi perubahan iklim global dan ketahanan pangan. Kita akan selalu berkolaborasi dengan TNI dan pihak lainnya juga mendukung berbagai program pembangunan dan program kesejahteraan masyarakat termasuk ketahanan pangan, katanya. Menurutnya, kegiatan tersebut diharapkan dapat berkelanjutan dan menjadi suatu media untuk silaturahmi juga diskusi terkait perkembangan pembangunan di Kabupaten Ciamis ke depan. Dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, Hardiknas, dan Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-382, Dinas Pendidikan, Disdik Ciamis menggelar acara Expo Pendidikan tahun 2024 di halaman Aula Disdik Ciamis, Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2020. Pj Bupati Ciamis, Engkus Sutisna didampingi Sekretaris Daerah, Sekda, Kabupaten Ciamis, Dr. Andang Firman Triyadi dan Kepala Disdik Ciamis, Dr. Erwan Darmawan Utsi membuka resmi kegiatan tersebut mengatakan, Disdik Ciamis secara nyata terus berkiprah dan berkontribusi dalam implementasi program Merdeka Belajar yang digulirkan Kemendikbudristek. Ini sebagai inovasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, SDM, untuk mendukung pembangunan berkelanjutan khususnya di Kabupaten Ciamis, katanya. Menurutnya, banyak prestasi yang telah ditorehkan Disdik Ciamis, baik diberikan langsung oleh Disdik, pendidik, peserta didik, satuan pendidikan maupun komunitas belajar. Prestasi ini hendaknya mampu membangkitkan semangat untuk terus berkarya. Jangan berpuas diri, karena karya yang sesungguhnya adalah kemajuan peserta didik itu sendiri. Kita punya tantangan yang besar,
yaitu mewujudkan generasi emas pada tahun 2045. Hal ini akan terwujud dengan kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas dari seluruh warga pendidikan, jelasnya. Menurut Pj Bupati, kegiatan ini sejalan dengan misi Kabupaten Ciamis yaitu meningkatkan SDM. Untuk itu berharap Expo Pendidikan mampu menstimulasi bakat-bakat dan potensi luar biasa dalam bidang sains, teknologi, dan seni dari peserta didik dan pendidik untuk selalu berkarya dalam menggapai masa depan yang gemilang. Engkus berharap agar Disdik Ciamis dapat meningkatkan kualitas SDM para pendidik dengan cara menempuh jenjang pendidikannya baik S1, S2, maupun S3. Ia juga sangat mengapresiasi atas kontribusi Universitas Terbuka, UT, UPBJJ Bandung dalam meningkatkan kompetensi pendidik melalui pemberian kesempatan pendidikan jenjang S1 dan S2 yang linier untuk tenaga pendidik di lingkungan Disdik Ciamis. Saya harap kerjasama yang selama ini sudah terjalin dengan baik dapat terus berkelanjutan di masa yang akan datang, tegasnya. Sementara Kadisdik Ciamis, Dr. Erwan Darmawan mengatakan, maksud dan tujuan Expo Pendidikan tersebut adalah menstimulasi kreativitas para peserta didik dan pendidik juga mengimplementasikannya pada teknologi. Tema yang diusung adalah, dengan semangat Hari Pendidikan Nasional mari kita bergerak bersama bersinergi dan berkolaborasi lanjutkan Merdeka Belajar. Expo Pendidikan tahun ini sebagai salah satu implementasi dan komitmen Disdik Ciamis untuk menampung dan mensinergikan karya dan kreativitas yang inovatif dari pendidik dan peserta didik, katanya. Menurut Erwan, dengan adanya Expo para anak didik dan peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan dapat menyajikan apa yang sudah mereka lakukan dan mereka pelajari di sekolah. Semoga anak-anak menjadi lebih kreatif, lebih berkreasi untuk terus berkarya, tapi tidak meninggalkan pendidikan. Secanggih-canggihnya teknologi, tetapi kalau bukan untuk anak itu bukan apa-apa. Bagi saya, pendidikan paling utama, jelasnya. Expo diikuti oleh seluruh Korwil, Komisariat, KCD, SMA, SMK, SLB, PKBM, dan yang lainnya dengan jumlah keseluruhan sebanyak 42 stand. Kegiatan akan dilaksanakan selama 2 hari mulai hari Rabu Kamis, 05-06 Juni tahun 2024.